Kami dari kelompok 5A akan mempresentasikan tentang culture and self, budaya dengan diri. Saya Michelle Astari NPM 98 akan memulai tentang culture and self dari apa itu self. Menurut Matsumoto dan Huang, self merupakan representasi kognitif dalam kepemilikan seseorang. Represent dari gambaran dia terhadap dirinya, represent bagaimana dan mengapa mereka berperilaku. Biasanya, kita suka mengkarakteristikkan diri kita sendiri, yang disebut juga descriptive labels. Contohnya, saya menganggap diri saya sebagai orang yang pemalu. Pemalu itu merupakan descriptive labels kita terhadap diri kita, yang disebut juga sebagai central to self-definition. Nah, descriptive labels ini memiliki 3 cabang. Yang pertama, descriptive labels yang kita punya itu harus ada di dalam diri kita. Yang kayak tadi, saya orangnya pemalu. Berarti pemalu tersebut harus ada di dalam diri kita. Yang kedua, memiliki hubungan erat dengan emosi, pikiran, dan tindakan kita yang terdahulu. Kenapa nih saya pemalu? Oh, karena dulu setiap kali saya berbicara di depan orang, saya selalu diketawain. Jadinya sekarang saya jadi orang yang pemalu. Yang ketiga, mengontrol tindakan, rencana, emosi, dan pikiran kita nantinya atau ke depannya. Dari situ, kecil kemungkinan saya untuk menjadi seorang penyanyi. Selanjutnya, akan berbicara tentang where does the self-concept originate? Yang pertama, cultural practices, mempraktikkan budaya. Kita ini melakukan suatu budaya. Ini dapat diamati, objektif, dan merupakan aspek perilaku dan berbeda juga setiap orangnya. Kedua, cultural worldview, sistem kepercayaan dari suatu budaya. Manusia merupakan manusia yang unik dan disengaja karena kita sengaja mempercayai sesuatu. Juga merupakan generasi kognitif. Kenapa? Karena gambaran pikiran atau kognitif kita tercermin dari apa yang kita percayai. Nah, self-concept ini menjadi penting karena suatu budaya berasal dari self-concept tiap manusia. Saya Ayusha Amara, NPM 126, akan menjelaskan tentang the independent dan interdependent self-construct. Teori ini digunakan untuk menjelaskan banyaknya perbedaan di antara negara-negara dalam hal psikologis, terutama antara negara Amerika Serikat dan negara-negara di Asia. Independent self-construct. Self di sini unik dan wujudnya jelas-jelas terpisah dari orang lain dan tidak ada tumpang tindih antara diri sendiri dan orang lain, atau bergantung pada diri sendiri. Independent self-construct cenderung mengekspresikan diri mereka sendiri, mengaktualisasikan inner self, dan untuk mengembangkan goals pribadi. Fokusnya pada internal atribut seperti kemampuan individu, kecerdasan, kepribadian, atau tujuan individu. Independent self-construct cenderung mengekspresikan dirinya di depan umum, dan biasanya terjadi di budaya Western. Lalu interdependent self-construct. Self-nya sama dengan yang lain dan fleksibel. Sifatnya lebih bergantung pada orang lain. Interdependent self-construct cenderung tergantung pada apakah mereka bisa cocok atau apakah mereka bisa jadi bagian dari hubungan tersebut. Saat mereka sudah menjadi bagian dari hubungan tersebut, mereka akan mempertahankan ketergantungannya pada orang lain. Sifat mereka tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial tertentu. Jadi, interdependent self-construct lebih cenderung memposisikan diri di hubungan sosial tertentu, seperti aku saat bersama keluarga, aku saat di kantor, dan aku saat bersama dengan pacar, semuanya berbeda. Atribut internalnya kurang menonjol, dengan kata lain, tidak menjadi perhatian utama saat mereka hendak berpikir, merasakan, dan bertindak. Self yang interdependent mencoba membaca pikiran satu sama lain, dan juga cenderung lebih simpatik satu sama lain, dan suka bekerja sama. Self-interdependent terjadi pada budaya non-Western. Saya Alta Mahira Amara, NPM 190068, akan menjelaskan mengenai data regarding assumption concerning culture and self. Bagian ini menunjukkan perbedaan data-data hasil penelitian dengan asumsi-asumsi biasanya, yang ternyata banyak yang tidak sesuai. Contohnya, gagasan bahwa budaya Amerika bersifat individualistis dan budaya Asia, terutama Jepang, bersifat kolektivistik. Lalu, tahun-tahun terakhir ini telah dikembangkan instrumen yang valid untuk mengukur individualism dan kolektivism. Namun, setelah dilakukan pengukuran, tidak ditemukan bahwa orang Amerika lebih individualistik dan orang Jepang lebih kolektivistik. Misalnya, penelitian oleh Matsumoto Kudo dan Takechi yang melakukan penelitian kepada mahasiswa universitas di Jepang, dan hasilnya menunjukkan bahwa lebih dari 70% mahasiswa Jepang
diklasifikasikan sebagai individualis. Nah, temuan ini mempertanyakan asumsi tentang perbedaan American dan Japanese berdasarkan budaya dalam literatur. Selain itu, beberapa skala untuk mengukur self-construal juga dikembangkan. Dan saat skala tersebut digunakan untuk mengukur self-construal di Amerika dan Jepang, hasilnya tidak menunjukkan sesuai dengan yang diprediksikan, yaitu terdapat perbedaan. Contohnya, penelitian yang dilakukan oleh Kleinek dan kolega yang menggunakan skala tersebut untuk mengukur self-construal siswa Amerika dan Jepang, hasilnya menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan budaya pada self-construal independen dan hanya terdapat sedikit perbedaan pada self-construal interdependen. Levin dan rekan menyimpulkan bahwa bukti terhadap perbedaan budaya yang telah diprediksikan itu lemah, tidak konsisten, atau tidak ada. Selanjutnya, saya, Sekar Putri Larasati, akan menjelaskan tentang methodological issue. Hal yang perlu dipertimbangkan adalah sejauh mana temuan sebelumnya yang menunjukkan perbedaan negara dikaitkan dengan metodologi penelitian yang digunakan untuk menguji perbedaan tersebut. Misalnya, penelitian tentang perbedaan budaya pada persepsi diri. Temuan itu tidak berarti bahwa orang Amerika memiliki lebih banyak pengetahuan tentang diri mereka sendiri daripada orang Asia lakukan, atau sebaliknya. Karena informasi yang paling menonjol adalah informasi yang spesifik. Individu-individu ini pada umumnya merasa sulit atau tidak wajar untuk menyatakan apapun secara abstrak atau non-kontekstual. Cousin pada tahun 1989 memberikan bukti untuk mendukung analisis ini. Dia menggunakan 20 pernyataan uji untuk meminta responden Amerika dan Jepang untuk menuliskan siapa mereka dalam berbagai situasi sosial tertentu, misalnya di rumah, di sekolah, atau sedang bekerja. Hasilnya, responden Jepang benar-benar menghasilkan lebih banyak atribut internal abstrak, misalnya saya pekerja keras, saya dapat dipercaya, dan saya malas daripada orang Amerika. Sedangkan orang Amerika cenderung memenuhi syarat deskripsi mereka. Contohnya, saya kurang lebih ramah di tempat kerja, saya kadang-kadang optimis di rumah. Eksperimen selanjutnya adalah eksperimen Kim dan Marcus pada tahun 1999 tentang menguji kembali situasi memilih sebuah pena. Hasilnya menunjukkan bahwa pada default condition orang Amerika lebih cenderung memilih pulpen yang unik. Selanjutnya, saya Farid Alicia, NPM 142, akan menjelaskan mengenai going beyond independent and interdependent self-construals. Konsep dari independent dan interdependent ini sedikit berbeda dengan teori self sebelumnya yang lebih menekankan kepada perbedaan level personality, motivasi, budaya, dan ada pula yang fokus kepada kognitif seseorang. Independent dan interdependent self-construals ini saling berkaitan dan terdapat dalam individu yang berbeda dari budaya yang beragam pula, bahkan pada derajat yang berbeda dalam suatu budaya. Peneliti-peneliti terbaru telah menemukan bagaimana cara untuk melampaui pandangan dualitas tentang diri melalui pengukuran independent dan interdependent self-construals yang dikarakteristikkan sebagai multidimensional atau dimensi yang beragam. Yang pertama, menurut Harp and Smith, terdapat dua cara, yaitu relasional dan kolektif, dan horizontal dan vertikal. Relasional dan kolektif ini menentukan apakah hubungan tersebut termasuk relasional atau hubungan yang kolektif. Relasional berarti kelompok kecil seperti keluarga, sedangkan kolektif berarti kelompok yang lebih besar, misalnya kelompok keagamaan. Horizontal dan vertikal dimensi membedakan apakah mereka menekankan sebuah hierarki atau kekuasaan ataupun juga kesetaraan. Selanjutnya, menurut Hardin, terdapat 6 dimensi dari self-construals. Yang pertama, yaitu autonomi, yaitu mengacu pada hak individu untuk membuat keputusan sendiri. Yang kedua, individualisme, yaitu mementingkan kebebasan pribadi. Yang ketiga, behavioral konsistensi, yaitu kecenderungan individu untuk konsisten dalam berperilaku dengan cara yang sesuai pada level individu maupun sosial. Yang keempat, ada primacy of self, yaitu keutamaan individu yang dianggap penting. Yang kelima, esteem for groups, yaitu harga diri yang diutamakan dalam sebuah kelompok beserta anggotanya. Dan yang terakhir ada relational interdependence atau hubungan dengan orang lain seperti kedekatan, komitmen, dan juga kesamaan persepsi. Selanjutnya adalah
culture, self-esteem, and self-enhancement. Tentang apakah itu dan dari manakah asalnya? Self-esteem atau harga diri mengacu pada evaluasi kognitif dan afektif yang kita buat tentang diri kita sendiri. Salah satu cara memahami asal harga diri adalah melalui budaya pandangan dunia. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pandangan dunia budaya adalah sistem kepercayaan ideologis tentang dunia. Sedangkan self-enhancement mengacu kepada kumpulan proses psikologis yang dengannya kita dapat meningkatkan self-esteem kita. Salah satu teori populer tentang asal-usul harga diri adalah terror management theory. Teori ini menyatakan hal tersebut karena manusia memiliki kemampuan kognitif yang unik. Individu menyadari bahwa seorang individu akan mati pada akhirnya dan takut akan kematian yang tak terhindarkan. Dengan demikian, individu menciptakan fenomena psikologis sebagai penyangga terhadap teror kematian. Berikutnya saya Hafiz Naufal Bayhaqi NPM 19134 akan menjelaskan apakah self-enhancement terkait pada budaya atau bersifat universal. Sejumlah studi cross-kultural awal menyatakan self-enhancement spesifik terhadap kultur. Pada studi di masa awal, penelitian menyatakan bahwa budaya kolektivis seperti sejumlah negara di Asia tidak terjadi self-enhancement. Hal tersebut diindikasikan dengan skor self-esteem yang relatif lebih tinggi pada kultur individualis. Penelitian pada masa awal itu kemudian diluruskan oleh sejumlah penelitian akhir-akhir ini yang menyatakan bahwa self-enhancement terjadi pada semua kultur dengan cara yang berbeda-beda. Kurman menyatakan bahwa self-enhancement mungkin tidak terjadi pada kultur yang menekankan pada atribut dan sifat-sifat individualis, namun akan terjadi pada individu yang diminta untuk memiliki hubungan relasi dan bersifat community related. Mutual self-enhancement merupakan sebuah istilah yang menyatakan self-enhancement terjadi melalui pemberian dan penerimaan pujian dari significant person. Terakhir, ada contoh fenomena. Contoh fenomena ini berasal dari jurnal Kashima dan teman-teman yang berjudul Culture and Self Are There Within Cultural Differences in Self Between Metropolitan Areas and Regional Cities pada tahun 2004. Individual self itu kognisi diri dengan tujuan kita. Collective self, relasi di kita dengan kelompok. Relational self, relasi kita dengan significant others. Orang Jepang itu tinggi dalam collective self, dalam relasi dengan kelompok, tapi paling rendah dalam relasi dengan significant others. Orang Korea paling tinggi dalam collective self dan relational self, sementara orang Australia dan Eropa Amerika paling tinggi dalam individual self, dalam diri sendiri yang berhubungan dengan tujuan diri pula.